Agar kita bisa ikhlas, kita harus belajar untuk menyembunyikan amal soleh kita. Menyembunyikan amal soleh adalah cara terbaik agar kita bisa ikhlas. Saat amal kita nggak nampak, dengan mudah kita bisa ikhlas. Tapi saat amal kita itu nampak, akan semakin sulit kita untuk ikhlas. Maka orang yang berada di dalam kesendiriannya itu lebih mudah untuk ikhlas. Orang yang kumpul bareng dengan orang lain lebih sulit untuk ikhlas. Orang yang bersosial media lebih sulit untuk ikhlas. Orang yang tidak bersosial media akan lebih mudah untuk ikhlas. Orang yang semua jenis platform sosial media, dia itu garap semuanya karena dia selebgram gitu ya. Dibandingkan dengan orang yang fokus pada satu platform saja, sosial media, hanya sekedar untuk dia terkoneksi dengan teman-temannya atau dapat info pengajian, maka orang yang banyak terkoneksi dengan sosial media itu lebih sulit untuk ikhlas. Dan agar kita bisa ikhlas, kuncinya yang pertama dan utama, sembunyikan amalan kita. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha yuhibbu al-abdat taqi al-ghani al-khafi. Allah itu mencintai seorang hamba yang di dalamnya terkumpul, di dalamnya 3 sifat. Yang pertama at-taqi, hamba yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua ghani. Ghani itu adalah kaya, tetapi kaya yang dimaksud adalah kaya secara hati, yang merasa cukup. Karena manusia nggak akan pernah cukup dalam kehidupannya, tetapi manusia yang terbaik adalah yang senantiasa merasa cukup sudah. Kalau ngejar dunia nggak pernah ada cukupnya. Dulu punya motor, saat masih punya motor berharap bisa punya mobil, berdoa sama Allah, ya Allah, kendaraan di darat saya sudah punya, saya pengen beli jet pribadi. Manusia nggak ada selesainya. Sudah punya kendaraan di udara, pengen beli kendaraan di laut misalnya. Luar biasa. Maka dari itulah Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Yang kedua adalah al-ghani, yang senantiasa merasa cukup. Udah cukup dah, nggak usah macam-macam. Semua rezeki sudah Allah jamin untuk diri kita. Apa yang kita kumpulkan itu, yang sudah kita kumpulkan itu belum tentu rezeki kita. Kita mungkin bisa beli mobil lebih dari 3, beli mobil 5, tetapi yakinlah yang sering dipakai hanya 1 atau 2. Yang lainnya itu bukan rezeki kita. Ternyata rezekinya anak kita. Ternyata rezekinya sopir kita. Sopir kita ternyata rezekinya lebih gede daripada orang yang punya mobil tadi. Sopir itu bisa nyetir mobil mewah setiap hari, tetapi orang yang punya mobil tentu bisa naik tiap hari. Kemudian kita ngumpulin harta berupa tanah, berupa ladang. Yang bisa kita manfaatkan itu ternyata hanya yang 2 kali 1 aja. Yang lainnya diperebutkan oleh ahli waris kita. Itu bukan rezeki kita artinya. Kembali ke masalah tadi. Allah mencintai seorang hamba yang dia senantiasa merasa cukup. Kemudian yang ketiga, yang khafi, yang senantiasa menyembunyikan amalannya. Terutama di sini amalan-amalan yang sifatnya sunnah loh ya. Itu bisa disembunyikan. Kita lihat sejarah para ulama luar biasa. Kenapa Imam Nawawi namanya masih harum sampai detik ini? Kenapa Imam Syafi'i namanya masih harum sampai detik ini? Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal namanya masih harum sampai detik ini? Berbeda dengan orang-orang yang paling kaya yang pernah hidup pada zaman mereka. Tahukah kita siapakah orang yang paling kaya pada zaman Imam Syafi'i? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita ditanya, tahukah kalian siapakah Imam Syafi'i? Ya, saya tahu. Tahukah kalian siapakah Imam Nawawi? Ya, saya tahu. Kenapa sebabnya? Karena perjuangan mereka untuk mendapatkan ilmu, perjuangan mereka untuk ikhlas, dan perjuangan mereka untuk meluruskan niat yang ada di dalam dada mereka. Kaidahnya adalah makana lillahi abqa. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, maka itu akan tersisa. Namanya akan tersisa, karyanya akan tersisa, tinggalannya akan tersisa. Berkah.
Lihatlah perjuangan mereka, luar biasa. Kalau kita lihat cerita mereka itu, ngeri-ngeri sedep gitu. Perjuangan mereka untuk meluruskan niat mereka karena Allah Azza wa Jalla. Perjuangan mereka untuk menyembunyikan amalan-amalan sunnah mereka. Sebagaimana Rabi bin Husaim, muridnya Abdullah ibnu Mas'ud. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhud. Rabi bin Husaim tidak pernah melakukan dan mengerjakan sholat sunnah di masjid kecuali hanya sekali aja. Karena khawatir dia tidak bisa mengikhlaskan ibadah sunnahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat sholat ke masjid ya wajib berangkat hukumnya bagi seorang pria. Pria itu wajib sholat di masjid. Tetapi sholat sunnahnya beliau lakukan di rumah. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Dan beliau hanya melakukannya sekali. Khawatir nggak bisa ikhlas. Bayangkan. Kemudian contoh lain adalah bagaimana para ulama yang lain menyembunyikan sholat malam mereka. Lihatlah sosok Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani ini punya kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud. Tapi dia berusaha menyembunyikan amalannya. Kemudian pada saat waktu subuh datang, apa yang dia lakukan? Dia itu pura-pura nguap. Gitu. Supaya tetangganya dengar seolah-olah dia baru bangun tidur. Supaya tetangganya nggak tahu kalau sesungguhnya semalaman suntuk habis tahajud dan dia menyembunyikan amalannya. Inilah perjuangan para ulama. Kita juga lihat bagaimana perjuangannya Ali bin Husain bin Ali yang dia terbiasa menyedekahkan roti ke rumah-rumah di malam hari. Dia lakukan itu supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Kita lihat juga bagaimana perjuangannya Dawud bin Abi Hindi yang selama 40 tahun gak henti-hentinya dia berpuasa di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai keluarganya aja gak tahu. Saat dia berangkat ke pasar, dia di pasar jualan sutra. Saat mau berangkat ke pasar, dia bawa bekal untuk makan siang. Padahal dia berpuasa pada hari itu. Kemudian setelah itu sampai di pasar, makanannya disedekahkan ke orang lain. Keluarganya nggak tahu kalau dia puasa karena taunya dia bawa bekal. Orang yang di pasar nggak tahu kalau dia puasa, taunya mungkin dia sudah makan di rumah. Bayangkan, inilah perjuangan para ulama untuk mengikhlaskan niat mereka karena Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan nama mereka abadi. Allah jadikan nama mereka tetap harum sampai masa kini. Allah jadikan nama mereka terus diingat dan diucap. Dan semoga Allah Azza wa Jalla meluruskan niat kita. Semoga Allah membantu kita untuk terus mengikhlaskan apa yang ada di dalam dada kita. Apa yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhonya Allah. Apa yang kita kerjakan hanya untuk mencari cintanya Allah. Apa yang kita lakukan hanya untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan semuanya. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.